Penetapan Hasto Kristianto menjadi tersangka dalam kasus suap Harun Masiku, yang diduga sekarang bahwa Hasto ditetapkan menjadi tersangka karena dugaan perintangan penyidikan kasus pidana korupsi, menyuruh Harun Masiku atau stafnya merendam handphone dan menghilangkan diri. Inilah dugaan yang paling kuat sekarang yang dituduhkan kepada Hasto. Dan ini kita bisa analisis melihat apa yang telah dilakukan oleh KPK sekarang cenderung terlalu bermuatan politis atau cenderung hanya untuk memenuhi ekspektasi siapa yang kita tidak tahu sekarang. Sepertinya ini adalah tersangka pesanan, mungkin dari kekuasaan, tetapi telunjuk orang banyak menunjuk bahwa ini adalah permainan dari Mulyono. Entah iya, entah tidak, kita tidak tahu. Tetapi fakta sekarang bahwa Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita juga mengingat sebelumnya di Kejaksaan, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka impor gula, meskipun Kejaksaan Agung berkali-kali ditanya tidak bisa memberikan bukti yang cukup untuk menetapkan status Lembong sebagai tersangka dan ditahan. Dan Lembong telah mengajukan pra-peradilan, tetapi faktanya kalah juga, ditolak. Beginilah kalau kekuasaan sudah bekerja. Saya harus menyatakan kalau kekuasaan sudah bekerja, entah itu kekuasaan siapa, apakah kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, saya tidak tahu. Tetapi ini semua, beginilah kalau kekuasaan sudah bekerja. Kita mau fokus bicara tentang KPK, bukan tentang penetapan Hasto sebagai tersangka. Kita mau bicara KPK. KPK kita tahu beberapa waktu lalu, kalau tidak salah sekitar bulan Oktober, melakukan OTT di Kalimantan dan sempat menetapkan Paman Birin sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan. Semua tahu Paman Birin ini siapa. Beliau adalah seorang keluarga dari konglomerat Kalimantan, pemain bisnis batubara yang sekarang merambah kemana-mana dan sering diajak oleh Presiden Prabowo untuk bertemu dengan investor-investor asing. Paman Birin statusnya kemudian digugurkan sebagai tersangka dan sampai sekarang KPK tidak jelas menindaklanjuti kasus tersebut. Kalau memang karena secara prosedur penetapan tersangkanya tidak sah karena belum dipanggil, harusnya KPK memanggil Paman Birin untuk diminta keterangan, dan kalau memang keterlibatannya jelas sudah ada, tetapkan tersangka. Tetapi apa yang dilakukan sekarang? KPK tidak melakukan apa-apa. Ada apa dengan KPK? Itu yang pertama. Yang terbaru tentang korupsi CSR di Bank Indonesia, KPK sudah mempublish bahwa melakukan penggeledahan di Bank Indonesia dan telah menetapkan 2 tersangka. Tapi tersangkanya tidak diumumkan siapa pada saat itu. Kemudian diralat KPK tidak ada tersangka. Inilah yang terjadi. Kita bertanya lagi, ada apa dengan KPK? Belum lagi kasus-kasus korupsi yang lain yang terang benderang kasat mata terjadi, tetapi dibiarkan oleh KPK. Saya agak fokus kepada kasus korupsi Alkes pada masa COVID lalu, karena ini merupakan bagi saya adalah kejahatan sangat serius terhadap kemanusiaan, karena korupsi dilakukan di tengah kacaunya kehidupan masyarakat kita akibat pandemi COVID. Orang semua takut kehilangan nyawa, tetapi masih ada yang tega melakukan korupsi, mengambil uang rakyat, uang negara untuk kepentingan memperkaya diri, sementara masyarakat lainnya sedang menghadapi ketakutan akan kehilangan nyawa akibat COVID. Mengapa KPK diam atas ini? Belum lagi korupsi-korupsi yang lain, dugaan-dugaan korupsi yang lain sangat banyak. Menteri-menteri sekarang yang menjabat ini, berapa orang yang telah pernah dipanggil oleh penegak hukum tapi tidak ada kejelasan. Bagaimana negara kita ini akan maju? Bagaimana Pak Prabowo mau bicara teriak-teriak akan membersihkan korupsi, bersih korupsi, kalau cara penegakan hukumnya seperti ini? Saya bukan menolak penetapan status tersangka Hasto, tetapi bagi saya ada banyak kasus lain yang lebih penting menyelamatkan uang negara daripada mengambil seorang Hasto yang tidak merugikan keuangan negara. Mengapa KPK tidak fokus menghajar, menangkap para pelaku-pelaku korupsi yang telah mencuri uang rakyat, mencuri uang negara? Kenapa seorang Hasto yang sekarang hanya diduga menghalang-halangi, merintangi penyidikan? Kalau soal dugaan suapnya, dia kan harusnya masih ikut ditangkap dulu. Tetapi KPK okelah kita hormati. Bagi saya, bukan tidak menghormati penetapan tersangka itu, tetapi bagi saya
Kenapa KPK membiarkan kasus-kasus korupsi lain yang sangat kasat mata dan merupakan kejahatan kemanusiaan dibiarkan KPK tidak ditangani? KPK ini maunya apa? Apakah KPK ini sekarang hanya jadi instrumen alat kekuasaan untuk menindak siapapun yang berseberangan dengan kepentingan kekuasaan? Saya berharap KPK ini akan berubah. Dan buktikanlah bahwa KPK sekarang ini bukan anjing dari penguasa. Lakukan penyelidikan, tangkapin itu pelaku korupsi pada masa pandemi COVID. Alkes COVID itu adalah kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Korupsi-korupsi yang lain kasat mata, Pak. Mata kalian itu tidak perlu harus dicolek untuk melihat itu. Kita menunggu, sebagai rakyat saya menunggu keberanian KPK untuk benar-benar melaksanakan sumpah jabatannya. Sebab kalau kalian tidak melaksanakan sumpah jabatan kalian, maka seluruh rakyat bangsa ini akan menyumpahi kalian, turunan kalian, anak cucu kalian semua, kualat dan hancur berantakan, akan dimakan oleh setan karena membiarkan korupsi terjadi. Ini omongan saya sebagai rakyat. Saya berani mempertanggungjawabkan omongan saya, dan saya akan menyumpahi kalian semua, pimpinan-pimpinan KPK satu turunan, kalian akan dimakan setan kalau membiarkan korupsi kejahatan terhadap kemanusiaan kalian biarkan. Salah satunya Alkes COVID. Siapapun di sana yang terlibat, kalian harus ambil semua. Jangan fokus kepada kasus ecek-ecek, bos. Jangan bikin malu. Malu sama jabatan, malu sama sumpah jabatan. Ingat, Tuhan itu benar-benar ada, makanya dibuat di sumpah jabatan. Tuhan itu bukan omong kosong. Kalau kalian tidak takut, udahlah nggak usah beribadah. Mati aja kalian semua sana.